Kawanan perampok sadis ditangkap Polresta Bandar Lampung Selasa siang. Dua tersangka yang ditangkap yakni bernama Heriadi, berusia 29 tahun, warga Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, dan Doli Harahap, 25 tahun, warga Bandung, Jawa Barat. Keduanya ditangkap di kamar kos di wilayah Raja Basa, Bandar Lampung. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit, pedang samurai, ponsel, hingga motor tersangka. Tersangka telah terlibat perampokan di 5 TKP di Bandar Lampung. Menurut polisi, kelompok tersangka biasanya mengincar korbannya yang rata-rata perempuan membawa motor sendiri. Mereka lalu memepet korban dan mengancam dengan senjata tajam, serta tidak segan melukai korbannya jika melawan. Tersangka ini berkeliling mencari sasaran. Ketika menemukan sasaran yang diduga potensial untuk tidak melawan, dan mereka turun dengan membawa senjata tajam ini. Ya, ditodongkan. Ada yang pernah luka belum? Luka. Ada yang luka tangan. Ada juga sempat yang luka tangan, kena ini celurit. Setelah itu mereka merampas ponsel atau seperti apa, Bang? Merampas ponselnya. Ponsel, dompet, apa yang bisa diambil. Biasa kalau beraksi berapa orang? Ada yang bertiga, ada yang dua. Bawa sajam dari rumah? Iya. Pernah kamu melukai juga ya? Pernah. Nah itu korbannya itu kamu kenal atau nggak kamu hunting dulu? Nggak kenal. Nggak kenal. Apa yang kamu rampas? Handphone. Handphone. Selain handphone? Nggak ada lagi, paling saya ngambil handphone. Uang hasil kejahatan tersangka digunakan untuk foya-foya dan membayar kontrakan. Kedua tersangka merupakan residivis dengan kasus serupa dan pernah dihukum pada tahun 2018. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pembunuhan terhadap petani kopi bernama Wagimin di Lampung Barat yang mayatnya ditemukan dalam karung dan terapung di sungai, rupanya melibatkan 2 orang pembunuh bayaran. Fakta ini terungkap pada Selasa siang setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang sudah ditangkap. 2 tersangka yang berperan sebagai pembunuh bayaran adalah Edi Sutrisno dan Sufrianto, warga Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mereka dibayar Rp500.000 oleh tersangka Jarot dan Sunyoto untuk membantu dalam kasus pembunuhan terhadap Wagimin. Edi Sutrisno mengaku berperan memasukkan mayat korban Wagimin ke dalam karung. Gimana? Karena saya disuruh. Disuruh dengan siapa? Ya dengan Bapak Jarot. Dengan bapaknya Jarot siapa? Ya, dengan Sunyoto. Disuruh dengan bapaknya Jarot juga. Iya, Sunyoto. Kenapa mereka ingin membunuh? Karena di balik itu semua ada dendam gitu ya. Dendam. Iya. Jadi membunuh itu dendam. Iya. Mas cuma ngarungin aja, nggak ikut mukul? Enggak. Pada kasus ini, para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jadi perannya masing-masing yang 9 orang ini sudah kita dapatkan, dan makanya kita tetapkan sebagai tersangka yang kita tetapkan pasalnya pasal 340, pasal 338, dan pasal 170 ayat kedua, ayat 2 ketiga KUH pidana. Kasus pembunuhan Wagimin, warga Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat terungkap pada hari Minggu lalu. Polisi menangkap 9 orang, 1 diantaranya masih buron. 9 tersangka tersebut ditangkap di rumahnya yang terletak di perkebunan kopi. Dari penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kayu, besi, karung yang menjadi peralatan untuk membunuh korban. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sekelompok pemuda memprotes jalan poros yang rusak di wilayah Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Selasa siang. Protes dilakukan dengan sindiran memancing di bagian jalan yang berlubang dengan diameter sekitar 4 meter dan menyebabkan genangan air setinggi lebih kurang 10 cm. Kondisi jalan yang mirip kolam ini sudah terjadi selama berbulan-bulan
namun belum juga ada perbaikan dari pemerintah. Padahal jalan ini menghubungkan beberapa kecamatan di Pesawaran dan jalan tembusan ke Kabupaten Tanggamus dan Bandar Lampung. Dampak kerusakan jalan di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Lampung ini sudah kerap menyebabkan kecelakaan dan dikhawatirkan juga terjadi kriminalitas. Para pengendara pun harus bergantian saat melintasinya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Polisi dari Satuan Intelkam Polres Tulang Bawang Selasa pagi membuka gerai vaksinasi di Balai Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang berdampingan langsung dengan Pasar Banjar Agung. Vaksinasi ini diperuntukkan bagi pedagang serta warga sekitar Pasar Banjar Agung. Pelaksanaan vaksinasi ini disambut antusias oleh para pedagang, sebab mereka lebih mudah mendapatkan vaksinasi dan tidak harus libur berdagang. Petugas menyediakan 1.000 dosis vaksin di gerai ini. Petugas menyasar para pedagang karena rentan dengan tertularnya COVID-19, sebab mereka sering berinteraksi dengan banyak orang. Hari ini kita buka dosis 1 dan dosis 2 ya, baik itu AstraZeneca, Sinovac dan Sinopharm. Antusias warga bagus sekali ya. Sinopharm waktu itu ada 330, alhamdulillah ini tercapai. Kemudian ada juga tadi AstraZeneca, dan ini masih bergulir terus, warga datang 1, 2. Kita layani sampai dengan sore mungkin ya, baru kita tutup gerai ini. Dari data terakhir di Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi di Provinsi Lampung tahap pertama di angka 59,30% dan vaksinasi tahap 2 di angka 28,22%. Target vaksinasi di Lampung sebanyak 6,5 juta orang. Pemerintah menargetkan vaksinasi akan selesai pada akhir Desember 2021. Hustaki melaporkan dari Tulang Bawang.